hati bagi kami manusia yang berdosa ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kami manusia-manusia yang tak layak ini suatu kesempatan istimewa untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kami bersyukur diberikan kesempatan di masa muda kami untuk boleh terlibat di dalam misinya Allah, bahkan di dalam kampus kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin pertemuan kali ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak cakap berbicara ini, juga Engkau yang mengurapi telinga yang mendengar, supaya kami sama-sama terberkati, supaya kami sama-sama mengetahui dan juga mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau kami boleh lakukan di dalam pemuridan yang akan kami jalankan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bang Dodi. Terima kasih. Baik, S- em, selamat malam Bang Dodi. Perkenalkan, nama aku Fabel Bipa. Aku dari VIA Angkatan 2023. And I guess I'm a new face here, so hi. It's good to see you. Oke, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, berarti Bang Dodi kabarnya baik ya, Bang? Iya, Oke. aku lagi sehat, belum sakit. Ah, puji Tuhan, semoga Mudah-mudahan sehat selalu terus. ya. Dan saya tadi dapat info, Bang, kalau ternyata Abang udah 10 tahun ya dipakai Tuhan menjadi PKK. 10 tahun, Udah 11 lama, kali ya. udah jam 11 ya. Berarti kalau jalan 11 dari 2011, 2010 gitu ya, Bang? Oh, kalau jalan 11 Atau berarti dari 2014? 2013. Oh, 2013. Ya, betul. 2013. Nah, puji Tuhan ya, Bang Dodi bisa hadir saat ini untuk sharing dengan kita semua, dan saya percaya kita semua bakal diberkati lewat pengalaman yang akan disampaikan oleh Bang Dodi. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama kali ya, Bang. Ini ada Boleh, list of questions. boleh, boleh. Yang pertama, boleh tolong diceritakan mungkin Bang sedikit soal bagaimana perjalanan Bang Dodi sebagai PKK dari awal sampai di posisi sekarang. Mungkin bisa dari pergumulan dan tantangan yang Abang hadapi selama ini. Oke. Eh, Kalau bicara-bicara soal dari awal hingga sekarang maupun pergumulan dan tantangan, aku pasti akan mulai dari bagaimana aku bertobat dulu. Itu. Jadi pertobatanku itu kalau di kampus itu sebenarnya lumayan lama. Aku mungkin udah pernah cerita kalau pernah khotbah di Visipia ya. Eh, Kalau aku ini kan susah sekali untuk percaya sama yang namanya Tuhan. Jadi memang menjadi agnostik itu menjadi kesenangan bagiku, belajar juga menjadi kesenangan bagiku dahulu. Aku itu ingat sekali aku bertobat itu di 2012 Oktober. Aku angkatan 2011 di USU. Jadi 2012 Oktober aku bertobat setelah mengalami satu eh, pencerahan. Pencerahan namanya. Ini banget ya gue kayak orang-orang yang dicerahkan gitu ya. Hmm. Mengalami pencerahan, mengalami suatu eh, pengalaman lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga mengakui dosa-dosaku. Di saat itu tuh eh, aku merasakan bagaimana berkobar-kobar. Kalau teman-teman pernah mengalami momen lahir baru, mengakui semua dosa dan percaya menyerahkan hidup Tuhan, aku mengakui bahwa aku berdosa sekali. Di dalam 1,5 tahun aku tidak mempercayai adanya Tuhan. Terus eh, di satu momen Tuhan memporak-porandakan semua pikiranku, mengakui eh, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkanku, menyerahkan hidupku. eh, ada suatu perasaan berkobar-kobar dan perasaan ini harus kusampaikan gitu. Jadi eh, yang namanya aku memulai memimpin kelompok kecil, nggak afdol kalau nggak bicara tentang pengalaman lahir baru. Ya itulah seperti itu lahir baruku, aku ingat sekali. Di kamar nangis-nangis, minta ampun aku dosa dan menyerahkan hidup. Besoknya aku berkobar-kobar.
kayaknya dapat semangat yang baru, greget banget. Tahu kan teman-teman kalau dapat makanan yang enak banget tuh pasti bakalan dikasih tahu ke orang lain. Nah, kerinduan gue tuh alami seperti itu. Jadi kerinduanku untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus, gue dimenangkan nih sama Tuhan kepada orang-orang, itulah yang membuatku dan menggerakkanku untuk membina. Nah, saat itu memang ada PMK yang udah, ya namanya penyambutan mahasiswa baru dari U11 kan, gue orang bandel gitu. Yang ngertinya, ya gue ikut, habis ikut, nggak mau. Tapi memang rata-rata teman-temanku anak-anak PMK semua. Mau nggak mau, aku harus bilang bahwa komunitas mereka nggak pernah ajak-ajak aku PMK juga sebenarnya. Tapi komunitas itu sedikit banyak menyeretku ke dalam kehidupan yang seperti ini. Nah, ketika aku mengetahui rasanya diselamatkan, mengetahui rasanya mengalami kelahiran baru, aku berkobar-kobar memberitakan itu kepada adik-adik yang di bawahku. Pertama kali aku ingat, ya maaf, aku tidak memuridkan di 2013. Di 2012 Desember atau November, aku ingat itu. Jadi ya 11 tahun. 11 tahun. 2012 November, jadi sebagai seorang petobat baru, tapi ini kayaknya case khusus ya. Aku bertobat itu Oktober, bisa menyelesaikan bahan-bahan itu dan doktrin-doktrin itu di dalam 2 bulan. Jadi tiap minggu, tiap hari belajar, tiap minggu, tiap hari belajar. Jadi nggak kayak orang eh, jurusan ekonomi, tapi ke orang jurusan teologi memang aneh gitu ya. Ini aneh, tapi ini bukan sesuatu yang pada umumnya sebenarnya teman-teman ya. Tapi aku mau kasih tahu bahwa prinsipnya seperti itu. Ada satu hal yang mendasari dan membuatku berkobar yaitu Injil. Kukabarkanlah kepada adik-adik. Nah, aku memimpin itu pertama kali 3 orang wanita. Jadi kalau di Medan itu laki-laki boleh mimpin perempuan, eh, perempuan boleh mimpin laki-laki. Nggak kayak di sini. Makanya aku waktu pelayanan di sini pun sebenarnya menyesuaikan banget gitu. Karena kaget, oh ya ternyata di sini laki-laki sama laki-laki, kalaupun bisa laki-laki sama laki-laki ada perempuannya juga itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama perempuan langsung semua, eh, kayaknya nggak disarankan dan nggak direkomendasikan ya di Jakarta ini. Nah di sana masih. Jadi aku memimpin, pertama kali memimpin 2012 itu perempuan, aku kabarkan Injil, mau nggak kelompok, mau nggak dimuridkan. Nah, itu pertama kali masuk PIPA, mengabarkan Injil lewat pendalaman Alkitab, baru masuk ke MHB. Tantangannya, you know lah ya, kalau perempuan, laki-laki itu kadang-kadang aku kaget gitu. Eh, Kadang-kadang tuh, kalau laki-laki susah banget ya kalau diajak ngobrol ya. Tapi perempuan tuh lancar banget gitu. Bagi diriku eh, yang seorang dulunya nggak banyak ngomong seperti ini, sekarang berubah karena aku mimpin perempuan juga gitu. Jadi apa dibilangnya ya, eh ya perubahan-perubahan juga terjadi gitu ya. Tapi ya itu tantangannya, eh tau lah gimana kalau perempuan ngobrol ya. Iya begini bang, semuanya dibukain. Tapi kadang-kadang kita buset ini semuanya banget nih dibukain nih. Nah gitu. Nah aku mimpin mimpin perempuan tuh kayak begitu. Tapi juga pergumulan-pergumulannya adalah kadang-kadang eh ya emosinya tidak stabil. Jadi eh kalau di chat mau dibalasnya berhari-hari gitu. Mau kapan kelompok? Tiba-tiba di hari H tuh dibatalkan. Itu 2 jam sebelum kelompok dibatalkan, bahkan 5 menit sebelum kelompok dibatalkan. Bang, kami mau ini padahal udah janji dan komit untuk hari khusus itu nggak boleh ada gangguan gitu. Tapi dibatalkan. Dan yang seperti itu nanti teman-teman akan lalui juga sih sebenarnya. Eh, ya bang, aku begini-begini, ya bang, aku begini-begini gitu. Dan eh, kalau udah masuk ke dalam tantangannya tuh kan pertumbuhan yang kita rasakan ya. Jadi kalau sudah masuk agak bertumbuh sedikit,
kita akan melihat tantangan-tantangan baru gitu. Bukan hanya studi, tetapi udah masuk ke ranah dosa-dosa. Teman-teman akan peka sendiri nanti dan banyak-banyak doa, teman-teman. Eh, Iya, Tuhan akan mimpin. Kadang-kadang kita bisa kaget-kaget juga. Apakah kita bisa seterbuka itu? Nah, aku tuh pertama kali mimpin 3 orang wanita. Terus aku mau cari cowok nih. Ah, bisa nggak nih mimpin cowok-cowok nih? Ternyata nggak. Sampai aku lulus kuliah, aku nggak diizinkan untuk mimpin kakak atau KTB cowok-cowok. Tidak. Aku mimpin 4 kelompok di mahasiswa. Dan ketika mahasiswa aku pimpin 4 kelompok, semuanya perempuan. Jumlahnya 16 orang. 16 orang, dan jangan teman-teman pikir, makanya tadi waktu aku di-sharingkan untuk pembinaan CPKK, sebenarnya aku berpikir, wah, bener nggak sih gue di-sharingkan untuk pembinaan seperti ini? Karena memang nyatanya di dalam kuantitas aku gagal. Teman-teman, 16 orang itu sampai sebelum lulus, mereka sudah pergi. Saya meninggalkan, dan dalam arti bukan meninggalkan karena lulus, tetapi tidak mau kelompok. Gitu. Aku mencap diriku sebagai orang yang gagal sebenarnya di dalam kelompok kecil. Tetapi ada 2 orang yang masih bertahan. Dan nyatanya yang 2 orang masih bertahan ini adalah kelompok yang nggak terstruktur di kampus. Kan kampusku FEUSU. Nah, yang 2 orang ini tidak terstruktur di kampus, teman-teman. Ini anak kampus lain dan anak eh, bukan anak USU juga satu. Inilah yang bertahan sampai sekarang, satunya menjadi istriku. Gitu ya. Eh, eh, itu sedikit banyak pergumulan, dan di dalam memimpin kelompok sebenarnya enggak suatu hal yang, kalau dibilang suatu hal yang rumit tidak juga, teman-teman. Tetapi teman-teman akan bergumul juga karena yang kita hadapin manusia gitu, dan penuh dengan kerumitannya. Kita itu mendorong mereka dan menerima mereka apa adanya, tapi kita nggak mau mereka untuk menjadi apa adanya juga. Harus ada perubahan di dalam Kristus, kan? Seperti itu. Tetapi kadang-kadang greget juga kalau kita melihat kok kayaknya nggak ada pertumbuhan, apa salah gua ya sebagai pemimpin? Apa salah gua ya? Nah, aku pernah terjebak dalam hal itu, dan pernah terjebak dalam pertanyaan, apakah semuanya memang yang kukerjakan ini worthy? Gitu, layak. Bahkan sampai berapa belas orang itu meninggalkan, 14 orang meninggalkan dari 16. Sorry, sorry. Iya, 16 orang. Ya kan, kalau murid Yesus cuma satunya yang berkhianat. Ini 14 yang meninggalkanku. Gitu. Cuma 2 yang setia sama aku. Ya ampun. Kasihan sekali aku ini. Tapi ya itu, ada rewardnya jadi istriku sekarang ya. Eh, Nah, itulah tantangan pergumulan sedikit banyaknya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, segitu dulu, Pablo. Oke, thank you. Berarti tadi udah mulai dari 2012 Desember ya, Bang. Terus Iya, ada banyak pergumulan yang tadi dijelasin dan ya, pretty much puji Tuhan, at least ada yang bertahan ya, Bang, sampai sekarang. sampai selamanya. Oh Yang ya, satu sampai sorry, selamanya. sorry, maaf, sampai selamanya. Kalau salah ngomong. Oke. Kalau Bang selama memimpin PKK itu 16 orang, kira-kira ada kegiatan apa aja Bang yang dilakukan saat pertemuan PKK? Nah, kegiatan saat pertemuan kakak itu, aku boleh izin share screen nggak? Aku buat PowerPoint juga, atau buat slides juga. Jadi aku Boleh akan dong. kasih tahu nih ke teman-teman biar dapat gambarannya ya. Udah bisa nggak, Bang? Coba ya, aku coba. Oke, aku coba share. Kelihatan kah? Kelihatan lah ya. Wah, slidesku banyak juga ini. Baru tahu. Lihat. Oke, teman-teman. Sebelum kepada apa yang eh, ku apa sih namanya?
apa aja yang dilakukan di kelompok kecil, aku mau kasih tahu juga teman-teman bahwa di dalam pertobatanku, hal yang menguatkanku untuk memuridkan adalah amanat agung. Dan aku menyadari itu perlu perjuangan. Jadi karena itu, aku mengingat sekali bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itulah yang harus benar-benar kita lakukan teman-teman. Pergilah, baptislah, kalau baptislah itu urusan gereja lah ya, bukan urusan PMK gitu. Tapi ajarlah, itu urusan kita sebagai PKK-PKK nantinya untuk menjadikan murid. Nah, apa aja yang dilakukan eh, sewaktu kita kelompok? Bentar ya. Nih, aku akan mulai di sini. Aku akan bukakan tentang roda kehidupan Kristen yang di dalamnya itu sebenarnya ada ini. Jadi kalau dikatakan kelompok kecil, ini sudah bertahan lama sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Nah, yang dinamakan kelompok kecil atau pemuridan harus ada pusatnya itu Kristus. Bukan berarti kita harus bahas firman terus, bukan berarti kita harus berdoa terus, bukan berarti kita harus bersekutu terus, bukan berarti harus bersaksi terus, tidak. Tetapi seimbang teman-teman. Yang dilakukan di situ banyak sekali gitu. Kita ya sharing, kita apalagi ya, bahas firman dan bahas bahan, terus kita bersaksi. Bersaksi itu lebih kepada gini. Teman-teman kayaknya ini udah jarang sekali yang dilakukan di kelompok kecil ya. Di pertumbuhan, ada kadar pertumbuhan tertentu nanti teman-teman, di mana kelompok itu bukan hanya cerita sharing-sharing dan bahas bahan, tetapi bermisi bersama. Nah, kadang-kadang tuh bermisi bersama itu dulu dimaknai kalau kami eh, mencari jiwa-jiwa baru atau pergi ke panti asuhan, berbagi gitu, bersaksi kebaikan Kristus atau ke teman-teman yang lain. Nah, kalau berdoa pasti kita tahu lah ya, gitu. Habis kelompok biasanya ya seperti itu, gitu. Tapi kebersamaan juga perlu dan penting teman-teman. Yang namanya relasi kan mesti diperjuangkan toh. Yang namanya relasi nggak serta-merta lu harus ketemu eh, setiap minggu bahas bahan, firman dan yang lain-lain, tapi harus juga ada yang diusahakan. Nah, kebersamaan ya penting ya teman-teman. Kalau ada punya hobi yang sama ya lakukan. Kalau mau jalan-jalan bersama ke mall ya lakukan. Kalau mau eh, pokoknya mau jogging bareng, mau ngapa-ngapain bareng, masak bareng. Dulu kan kayak anak-anak kos ya masak bareng. Atau mau ngumpul-ngumpul bareng ya nggak apa-apa. Tapi di dalam kelompok kecil memang nyatanya kita pasti melakukan yang apa yang ada di roda ini sebenarnya. Perlu yang namanya firman, perlu yang namanya bernyanyi memuji Tuhan, bersekutu, berdoa bersama dan sharing gitu. Itu aja sih Pablo. Berarti diselingi ini ya Bang, sama tadi ada tambahan melakukan misi bersama. Mungkin memang itu udah lumayan jarang sih, tapi langkah baiknya kalau dilakukan. Iya, misi bersama itu langkah baiknya kalau ada bisa kita lakukan menjangkau teman-teman yang lain yang belum pernah ikut kakak, coba aja. Oh, tadi Bang ada cerita juga dari Abang kan kalau ternyata 14 orang udah meninggalkan kakaknya tuh. Kira-kira sebenarnya kalau yang Abang Abang observasi, apa aja sih faktor-faktor yang dapat melemahkan sebuah kakak? Hmm, hmm, eh, aku tidak tahu apa yang melemahkan pada saat itu ya. Tetapi waktu aku menilai diriku sendiri, nah ini perlu PKK menilai dirinya sendiri. eh, aku itu mungkin cenderung terlalu keras. Aku aku ini orang yang cenderung terlalu keras. Jadi mungkin orang tuh tidak tahan. Yang tahan yang cuma dua doang. Makanya mereka suka yang keras-keras kayaknya ya. Langsung dikasih ini makanan keras, gitu ya. Eh, tapi juga di sepanjang perjalanannya aku melihat
memang ada masa di mana tidak prioritas lagi. Kakak itu bukan lagi menjadi prioritas, tetapi menjadi sebuah pilihan di antara banyaknya kegiatan yang lain. Tuh. Eh, nah ini mungkin bisa diperdebatkan, tetapi yang namanya pemuridan sepanjang zaman, atau kita berkaca dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, di dalam 12 murid, Yesus juga punya murid-murid yang eh, dia bawa terus tuh, 3 orang. Siapa aja? Ingat nggak? So sorry aku nggak ingat. Petrus, Yohanes, Yakobus. Bahkan yang untuk berjaga-jaga di Taman Getsemani, ketiga orang itu. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada satu kelompok kecil di dalam kelompok besarnya Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Nah, jadi sebenarnya metode kelompok kecil ini ya memang metode yang kupikir banyak sekali mengubahkan orang dan banyak sekali memang menguatkan kekristenan hingga saat ini, teman-teman. Nah, makanya kalau dibilang dianggap sebagai pilihan, aku tidak tahu masalahnya sebenarnya di mana, karena kita memandang apakah ini menjadi suatu hal yang penting lagi atau tidak, gitu. Nah, teman-teman jangan lupa di dalam kita membicarakan apa aja nih faktor-faktor yang melemahkan sebuah kelompok kecil, PKK itu punya peran yang sangat penting. Kita nggak bisa mengharapkan AKK atau AKPIPA kita nanti, anak-anak pipa kita atau anak-anak kelompok kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ih, gue udah begini melakukan yang begini. Enggak, teman-teman. Teman-teman mesti pahami diri teman-teman, waktu diri teman-teman atau diri kita masing-masing, atau diriku juga masing-masing dahulu, sebelum aku ditangkap Kristus, atau sebelum aku mengenal Kristus, atau sebelum aku dipipakan, atau baru awal-awal. Kan rasanya kita nggak ngerti apa-apa ya. Dan apa sih ini? Gue lagi ngapain sih nih, kan gitu ya. Nah makanya memang di kelompok itu hal yang punya peran besar itu, atau orang yang punya peran besar itu ya PKK-nya, teman-teman. Tuh. Nah, Oke. lanjut aja dulu Pablo. Lalu kira-kira untuk membangun, tadi kan Abang bilang kalau memang PKK ini berperan besar. Kira-kira untuk membangun relasi antara PKK dan AKK itu bagaimana Bang? Apalagi melihat memang kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Iya, yang pertama itu untuk membangun relasi, teman-teman tentunya doakan kakak kamu dulu ya. Berelasi itu text time banget. Kalau teman-teman nggak tahan, teman-teman akan kewalahan. Jadi membangun relasi bukan hanya sekedar kita kenal, ya si ini gini, si ini gini, si ini, tapi sampai kepada kamu tahu dan kamu masuk ke dalam pribadinya. Kamu masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Makanya teman-teman, aku sering sekali bilang bahwa pemuridan itu perlu perjuangan, dan pemuridan itu sebenarnya, ini kakak-kakak ya, ini pemuridan itu sebenarnya hidup bersama. Pemuridan, discipleship bukan just being together, tetapi doing life together. Jadi hidup bersama, apa sih yang dimaksudkan hidup bersama? Eh, Kehadiranmu itu dirasakan. Ya bukan berarti kamu hidup bersama, hidup terus bersama-sama sama dia. Enggak. Tapi kehadiranmu itu menjadi satu peran penting, dan akal kamu itu yang kamu pimpin itu sudah masuk dan merasuk di dalam kehidupanmu juga. Aku pakai bahasa yang sangat eh, sulit ya gitu ya. Tapi nah teman-teman perlu ingat, saat kita berurusan dengan manusia, kita berurusan dengan barang cacat di alam semesta ini. Nah, kita ini adalah orang-orang cacat, teman-teman. Dan kecacatan kita ini bukan terletak pada fisik, tetapi dosa yang kita lakukan. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa nggak ada orang yang sempurna, makanya nggak ada juga orang yang benar. Nah, makanya membangun relasi itu penting sekali untuk melihat bahwa gini,
persekutuan kelompok kecil kita itu dari latar belakang yang berbeda itu adalah suatu anugerah. Teman-teman ini penting diingat, kelompok kecil kita itu suatu anugerah. Jadi kalaupun ada eh, anak-anak kelompok kecil yang teman-teman pimpin, itu suatu anugerah bagi teman-teman yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan. Nah, di dalam mengingat itu, pada akhirnya kita melihat bahwa latar belakang yang berbeda-beda ini pun suatu anugerah yang dapat mempersatukan gitu. Kita kan nggak tahu, misalnya Pablo sama Lucy orangnya berbeda, karakternya berbeda, tetapi disitulah keunikannya. Disitulah kita bisa bersatu. Yang namanya bersatu wajib ada perbedaan, nggak mungkin satu botak-botak semua gitu kan, nggak mungkin. Tapi memang ada perbedaan dan itulah uniknya. Nah, teman-teman di dalam eh, generasi yang sekarang, teman-teman perlu ingat nih, generasi sekarang itu kan orang-orang yang penuh kebingungan, orang yang penuh kecemasan, orang yang penuh banyak tekanan, orang yang punya segudang informasi tapi sulit menentukan pada akhirnya. Makanya mereka butuh diarahkan, butuh sekali didengar, butuh sekali dilibatkan, butuh sekali diterima, dipercayakan. Dan paling penting, semuanya itu atas dasar apa? Kasih Kristus, teman-teman. Makanya kenapa dari awal aku bukakan bahwa kelompok kecil itu anugerah. Karena kalau kita melakukannya ini sendirian, dengan memandang, ah gue udah capek, 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 kita akan dapat capeknya aja. Membangun relasi itu Dia harus udah mengingat ganti bahwa pemilu, itu. lagi udah apa baru pemilu, yang menang tuh bodoh, Maaf, yang Pak. menang tuh Sorry. bodoh. Ya, jadi Bukan presiden yang di sana tuh yang menang tuh partai. partai mana Boleh. nih yang menang, Gerald? Ya, jadi kecenderungan-kecenderungan jadi kecenderungan-kecenderungan atau apa yang kita lihat dari generasi sekarang tentunya eh, semakin menyemangati kita sebenarnya, bukan semakin membuat takut kita bahwa mereka pun orang-orang yang sama seperti kita butuh kasih Kristus. Itu yang paling dasar. Mereka butuh sekali kasih Kristus seperti kita merasakan butuh kasih Kristus. Teman-teman, apa yang mendasari teman-teman menjadi PKK, itu juga yang teman-teman perlu tanya gitu loh. Apa sih sebenarnya mendasariku menjadi PKK? Apakah hanya mau terlihat sebagai abang-abangan kampus atau mau terlihat sebagai orang-orang penting di PMK atau memang benar-benar dari perasaanku atau dari apa yang kualami, kasih Kristus yang kualami yang mengubahkanku, itu juga yang mau ku kasih nih ke mereka. Nih, kamu penting untuk menentukan itu. Makanya penting sekali kita untuk hidup otentik di kelompok kecil. Itulah salah satu kegagalanku sebenarnya. Aku bukan orang yang keras-keras banget, tetapi waktu kakak aku menjadi pribadi yang keras gitu. Bukan menjadi orang yang apa adanya, bukan orang yang otentik, yang kadang-kadang kita kan sebagai PKK punya wibawa ya, gitu. Kayaknya, kayak gue udah PKK nih, gue ada wibawa nih buat adik-adik gue nih. Tapi ingat teman-teman, teman-teman manusia atau kita juga manusia yang berdosa. Kita punya titik-titik lemah dan kita perlu akui juga. Kadang-kadang kita perlu belajar dari adik-adik gitu. Yang namanya relasi teman-teman itu akan terbentuk bukan sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun. Makanya memuridkan itu pekerjaan seumur hidup, bukan pekerjaan yang nanti dari kampus selesai habis itu nggak kontekan lagi. Enggak. Nanti alumni pun kalian tetap terhadap adik-adik kalian, adik-adik yang kita pimpin tetap kontek-kontekan. Kapan nih kita bisa ketemu lagi? Nah, disitulah. Nah, penting sekali membangun relasi ya, itulah ya. Listening, dengar, engage, libatkan mereka ke hal dan kehidupanmu itu, libatkan. Gitu loh. Aku punya satu orang yang yang sebenarnya bukan adik kelompokku. Aku dulu koordinator di eh, PMK Ekonomi USU.
Nah, adik ini bapaknya Buddha, mamanya Batak, Kristen gitu. Dan dia itu sama sekali belum mengenal Kristus. Tapi aku tidak banyak mengabarkan tentang Kristus kepada dia. Aku cuma bawa dia ke kosku. Tiap-tiap hari dia nongkrong di kosku, melihat apa yang kukerjakan, melihat apa yang kulakukan. Aku nulis-nulis, aku senang menulis, aku senang baca Alkitab dan sebagainya. Kadang-kadang ku diamkan gitu. Dia boleh tidur aja gitu. Tapi itu yang dilihatnya, dan akhirnya dia menyerahkan diri, bertobat, bertumbuh, bahkan menjadi koordinator selanjutnya di PMK. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kita perlu mengingat bahwa Tuhan menitipkan kelompok kecil itu sebuah anugerah, dan anugerah itu tidak, maksudnya anugerah itu jangan kita kira murahan, tetapi anugerah yang memang perlu kita perjuangkan. Tapi yang paling penting di dalam membangun relasi adalah doa. Teman-teman butuh sekali doakan adik-adik. Teman-teman doakan, kadang-kadang Tuhan menuntun pada kepekaan untuk mengetahui kondisi-kondisi, dan itulah jalan untuk membuka relasi ke depannya. Itu Pablo. Lalu Bang, bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan sama penolakan atau bahkan saat kita mau arrange waktu untuk kakak nih ada kesulitan di dalamnya? Nah, kalau penolakan sama range waktu kan berbeda ya. Aku juga pernah ditolak beberapa kali, aku eh, ajak tetapi ditolak terus-menerus. Makanya aku meyakini bahwa aku tidak memimpin cowok di kampus. Itu yang kuajak cowok sebenarnya. Aku doakan. Teman-teman, ini penting juga ya. Adik-adik kelompok teman-teman, doakan. Doakan. Jadi sebelum kita memulai relasi, doakan dulu. Nah, ketika didoakan, berusaha ajak. Kabarkan Kristus, berusaha ajak. Tetapi teman-teman, aku belajar satu hal sekarang. Kadang-kadang kita itu terlalu wasting time, mengajak, bahkan mengajak sampai 1 tahun, nggak mau-mau diajak, itu wasting time banget. Padahal banyak sekali anak-anak yang lain butuh dimuridkan. Jadi kalau misalnya kita ditolak sampai jangka waktu tertentu, misalnya sampai 1 tahun lebih kita juga ditolak, teman-teman nggak apa-apa juga. Kalau kita usahanya udah, effortnya udah lebih, ya udah tinggalkan saja. Gitu. Tuhan juga mengebaskan debu kok ketika eh, dia mengabarkan pengajaran-pengajaran itu di kampungnya sendiri tetapi ditolak. Tapi itu sebagai pengingat bahwa kita sudah pernah. Kadang-kadang kan pemuridan itu kan teman-teman jangan kita jangan berpikiran sempit ya. Pemuridan bukan hanya di kelompok kecil, tetapi sharing-sharing mengenai Kristus itu pun pemuridan. Itu khotbah-khotbah pun itu pemuridan. Nah, kita nggak tahu-tahu orang yang menolak kita itu bisa Tuhan tangkap di mana aja kan. Tuh. Tetapi memang perlu kepekaan juga, perlu juga kita bikin jangka waktu tertentu ya teman-teman. Nah, kalau kesulitan menentukan waktu kakak ya tadi kan lu bilang kakak itu kan kayaknya sekarang sebagai sebuah pilihan. Nah, teman-teman rekomitmen, bikin komitmen buat 1 hari di mana hari itu nggak bisa diganggu oleh siapapun kecuali urgent. Dan hari itu hari kakak. Di jam itu, hari itu hari kakak yang nggak bisa diganggu oleh siapapun. Misalnya, Rabu jam segini kita kakak ya. Ini komitmen kita sampai akhir tahun. Nggak boleh ada yang ganggu, kecuali urgent. Nah, teman-teman kita harus berani seperti itu. Menentukan. Setelah nanti evaluasi akhir tahun, kita rekomitmen berkala. Yang namanya pemudidan kan perlu juga yang namanya usaha ya, diperjuangkan dong. Nggak mungkin enggak kan. Yang namanya pertumbuhan perlu juga perjuangan. Sekalipun memang Tuhan bilang atau Paulus bilang dalam suratnya di 1 Korintus 3:6-9, Apolos menyiram, eh, apalagi tuh, aku lupa tuh. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan kan tetap Tuhan. Nah, teman-teman penting, makanya yang namanya discipleship, pemuridan, itu kan diambil dari kata disiplin.
penting sekali pemuridan itu ya disiplin waktunya juga. Gitu loh. Allah kita kan Allah yang teratur. Penting juga kita teratur di dalam memaknai kelompok kecil seperti ini. Nah, itulah salah satu cara menghadapi kesulitannya, teman-teman. Jadi bikin komitmen, kita nggak boleh diganggu-gugat. Gitu. Baik, Bang. Lalu kita masuk ke komponen dari sharingnya ini, Bang. Bagaimana kita menentukan proporsi sharing live update dan membahas bahan yang baik dalam sebuah kakak. eh nah ini, teman-teman. Bicara-bicara soal proporsi kan tadi sebenarnya harus balance ya. Gitu. Jadi, eh pemuridan itu aku senang banget sekarang dengan yang namanya ini. Pemuridan itu perlu relasional dan intensional. Ya, teman-teman. Jadi, pemuridan dikatakan relasional, iya, kalau memang kita bisa menjadi sahabat di dalamnya. Tetapi kan kadang ada pemuridan tuh yang misalnya kayak tipe 3 tuh. Dia relasional tetapi dia nggak intensional. Menjadi sahabat tetapi nggak ada intensinya, nggak ada tujuannya, nggak ada disiplinnya, ya sama aja bohong. Gitu ya. Kadang-kadang dia ada juga di tipe 1. Ini pemuridan buat apa sih sebenarnya, kelompok ini nggak punya tujuan dan juga gua nggak bisa bersahabat di dalamnya nih. Itu tipe 1 tuh. Nggak ada relasinya, nggak ada tujuannya, nggak ada disiplinnya. Buat apa sih? Habis-habisin waktu gua aja. Nah, kadang-kadang kan orang tuh mengalami hal yang seperti itu, makanya meninggalkan kelompok kecil. Ada yang tipe 2, dia punya tujuan, tetapi orang-orang di dalamnya tuh kayaknya, gue kayaknya nggak bisa menemukan arti persahabatan nih dalam kelompok ini. Tapi gue tahu kelompok ini punya tujuan, tujuannya baik. Nah, yang paling bagus gimana? PKK penting sekali punya porsi dan membuat suatu hal yang memperjuangkan relasi, tetapi juga tanpa menghilangkan intensionalnya. Nah, bagaimana caranya? How to make intentional? Ya, teman-teman jelas ada tujuannya, ada targetnya, ada berjuang disiplinnya, ada komitmen juga yang jelas, teman-teman. Tujuannya itu bagaimana? Jadi nanti di akhir semester, di dalam masa-masa misalnya kita pakai bahan, ada yang namanya kurikulum kan. Teman-teman punya kurikulum nggak di dalam kelompok kecil? Misalnya per 6 bulan atau per berkala, di bahan ini kita mengharapkan dia tuh udah tahu begini. Dia tuh udah misalnya bisa saat teduh, atau udah bisa rajin banget tuh berdoa, atau udah bisa PA lah minimal di 6 bulan pertama, atau jangan-jangan udah bisa bersaksi nih bagi teman yang lain. Kalau teman-teman pakai MHB, kan ada tuh bahan-bahannya tuh, MHB 1 hidup baru, MHB 2 satu, MHB 3 aku lupa, 4 PA, 5 MHB 3 berdoa, MHB 4 PA, MHB 5 bersekutu, MHB 6 bersaksi, MHB 7 baru melayani. Gitu kan, ada. Jadi buat tujuan, buat targetnya 6 bulan pertama nih gue mengharapkan kakak gue seperti ini, gitu ya. Jadi kakak itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, teman-teman, tanpa ada tujuan dan target yang jelas. Kakak itu perlu perjuangan, perlu disiplin, perlu komitmen. Nah, di dalam intensional kan kalau kita melihat ini kayaknya kaku banget sih kelompok kecil, tidak, teman-teman. Makanya kelompok kecil butuh yang namanya relasi. Itu. Jadi bukan fokus ke agenda kita. Nah, PKK perlu ingat nih ya. Kadang-kadang kita punya agenda ini, kakak gue nih harus bisa seperti ini nih. Jadi gue harus gini. Tiap hari harus bahas bahan. Enggak ya, gitu. The gospel travels at the speed of relationship juga, gitu loh. Jadi pekabaran Injil, Injil perubahan, pertumbuhan itu pun dipengaruhi oleh relasi-relasi kita juga. Makanya jangan terlalu fokus juga kepada agenda-agenda kita, tetapi memang membuat kelompok kecil itu sebagai apa ya, relasional, relasi yang otentik di dalamnya. Ada keterbukaan, ada penerimaan, ada yang namanya mendengar, gitu loh. Jadi kadang-kadang misalnya nih, ini contoh konkretnya,
Kita mau masuk bahan dulu, baru sharing, tapi tiba-tiba kita lihat wajah kakak kita kayak murung banget deh. Nah, kita tuh bisa tanya dulu, gimana harimu, sharing dulu di awal gitu. Jadi kita kita dituntun kepekaan, makanya perlu sekali berdoa, perlu sekali kita dengar-dengaran apa yang Tuhan mau sampaikan nih hari ini. Jadi nggak cuma bicara bahan terus gitu ya, teman-teman. Itulah proporsinya. Jadi kalau bisa diseimbangkan, ya seimbangkan, tetapi memang firman Tuhan penting sekali karena firman Tuhan yang mengubahkan itu jangan ditinggalkan, tetapi penting sekali kita peka terhadap. Jadi make an authentic relationship juga gitu loh. Ada penerimaan, ada keterbukaan, keterlibatan dan sebagainya. Gitu, Pablo. Baik, Bang. Lalu mungkin sedikit boleh tolong dikasih insight-nya, Bang, soal kalau misalnya kita merasa munafik saat kita membawakan materi, apa yang harus kita lakukan di saat itu, Bang? Nah, kalau misalnya kita munafik saat membawa materi, minta ampun dulu, teman-teman. Kita minta ampun. Kalau kita kan pasti perasaan munafik karena kita mengakui ada dosa. Benar nggak? Minta ampun pada Tuhan dan tetap beritakan. Tetap bawa bahan. Jadi habis minta ampun, mungkin bisa text time dulu ya, selama berapa menit, diyakinkan kembali oleh anugerah Allah, dan oleh persiapan-persiapan, tetap persiapan teman-teman, dalam kakaknya, sebab kalau di Ibrani 4 ayat 12 dibilang apa? Firman Allah yang hidup itu dan kuat itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Aku selalu percaya, kalau kita persiapan kelompok kecil, bahkan kita persiapan sebagai PKK, sebelum kita menegur AKK kita sudah ditegur dulu oleh firman. Jadi firman itu pedang bermata dua sebenarnya teman-teman. Yang menusuk kita juga menusuk orang yang mendengar ketika kita melakukan firman ini. Gitu loh, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 12, Paulus bilang apa? Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Even kita merasa munafik pun teman-teman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita merasa munafik, kalau kita punya teman PKK yang kita kenal, ini aku belajar dari orang Katolik ya. Pastor-pastor itu punya satu keunikan, punya satu tradisi yang bagus. Mereka mengakui dosa ke sesama pastor. Jadi kalau teman-teman punya teman PKK, ya coba akui dosamu di hadapan dia, sama-sama berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tetapi tidak meninggalkan, ya memang beritakan siap sedia tidak baik, baik atau tidak baik, karena firman Tuhan itu pun yang menegur dan mengubahkan kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa munafik, kadang-kadang iblis itu bisa pakai, kita merasa munafik. Jadi akhirnya apa? Kita nggak mau mimpin, kita jadi mundur. Padahal Tuhan udah suruh kita maju, kita jadi mundur. Nah, gitu. Gitu dulu, Pablo. Baik, untuk yang terakhir, Bang, kita semua tahu mungkin dalam perjalanan kita akan merasa down dan burnout. Kira-kira ada tips dari Bang Rudi nggak bagaimana kita menjaga niat kita sebagai PKK itu? Oke, PKK manusia kan? Orang-orang yang rapuh dan lemah. Aku selalu menyarankan ini ke pengurus atau ke, ya pengurus lah. Karena ini bisa diusahakan. Bikin sahabat PKK atau bikin sahabat doanya PKK. Jadi misalnya Pablo punya sahabat PKK-nya, misalnya Geral. Nah, mereka lah sama-sama sharing, ih pergumulanku sebagai PKK gini loh. Ya gini loh, aku sedang down loh, aku sedang ini loh, aku sedang ini loh. Disitulah dia bisa mengungkapkan keluh kesahnya sebagai seorang PKK, sebagai seorang sahabat juga. Jadi PKK tuh perlu sadari bahwa diri kalian manusia dan bukan robot. Kalian butuh temen. Nah, kalau bisa memang PKK punya grup WA sendiri
Dan kalau bisa dibagikan aja sahabatnya gitu loh. Misalnya ini sama ini per 6 bulan berkala kalian boleh sharing nih, intens ya sharingnya. Jadi kadang-kadang kan pemimpin ini masalahnya apa? Yang paling utama merasa sendiri, teman-teman. Susah sekali menjadi pemimpin. Kadang nggak ada yang mau dengar kita kan. Tetapi kalau teman-teman kita berada di tataran pemimpin juga, pemimpin kelompok kecil juga, dia tahu pergumulan kita bagaimana. Nah, senasib sepenanggungan, ya sama-sama. Terbuka, sama-sama juga bercerita. Nah, itu yang perlu. Ya. Jadi kalau sedang down, apalagi sedang burn out, ya kalau sedang burn out, ambil waktu rehat dulu, memulihkan diri. Sejenak ya, jangan juga dipaksa tubuh ini. Terus, dan menyadari ya teman-teman, aku selalu bilang sama orang-orang yang kupimpin, menyadari bahwa kita orang-orang yang gak layak sebenarnya untuk diberikan eh, menjadi rekan sekerja Tuhan. Tetapi kita dilayakkan oleh karena anugerah. Nah, panggilan kita itu, aku sering sekali bilang bahwa menjadi pemimpin kelompok kecil itu hak istimewa. Bukan hanya kewajiban, tetapi hak istimewa. Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk menjadi rekannya, rekan sekerja Tuhan. Gitu ya. Nah, makanya eh, teman-teman perlu minta bantuan, yang kuat menanggung yang lemah, teman-teman yang sedang berada di posisi yang kuat, melihat teman-teman PKK yang lain, nanti lihat kayaknya dia penuh pergumulan, ajak sharing, doakan, tahu gitu ya. Nah, yang lemah jangan jangan menghilang agar ingin dicari, tidak ya. Jangan seperti itu. Kamu berlari-lari berbelok ke pantai, jangan seperti itu ya. Tapi yang lemah juga perlu terbuka akan kondisinya dan minta bantuan. Minta bantuan sama teman-teman yang lain. Dikuatkan. Itu, Pablo. Gitu teman-teman. Apa yang ada yang mau ditanyakan? Baik, dari aku udah selesai sih pertanyaan Kak. Makasih banyak buat semua jawabannya yang luar biasa. Dan kita bakal masuk ke sesi pertanyaan atau sesi Q&A. Kira-kira dari abang kakak semua ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya ada, boleh tolong langsung raise hand atau boleh chat pribadi ke aku. Mungkin aku tunggu sampai 5 menit ke depan. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan. Oh, ya. Ke ada Bang Yonatan, dipersilakan. Silakan, Yonatan. Enggak kedengaran, Yun. Iya, enggak masuk. Boleh chat aja mungkin. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada pertanyaan, boleh banget nanti setelah Bang Yonatan raise hand atau bisa juga chat pribadi ke saya.
Aku mungkin izin masuk sedikit, berarti tadi yang aku paling highlight di mana kita itu, aku paling suka tadi kata-kata yang ini sih Bang, yang kita itu nggak layak dan kita dilayakkan Tuhan. Karena jujur aku juga sering banget merasa kayak, aku kan juga di posisi yang beberapa kali pelayanan ya, beberapa kali percaya, namun seringkali aku merasa bukan posisi gitu loh. Bahkan di saat ini aja, pas dipercaya jadi pen- MC pada kali ini, aku merasa masih belum baik juga. Aku masih belum sering beribadah di televisi via, tapi udah dikasih tanggung jawab ini sama Tuhan. Aku juga kemarin sebelum terima juga sempat berdoa sih. Apa memang Tuhan mau pakai aku di sini? Apa memang nanti nggak apa-apa ya kalau aku buat kesalahan? Jadi tadi kata-kata yang kita memang nggak layak dan kita harus sadar itu, dan itu nggak apa-apa. Tuhan sudah melayakkan kita dan memberikan kita hak istimewa itu. Kita, it- Oke, tadi ada pertanyaan yang masuk itu Bang dari Bang Yonatan mau menanggapi dan tanya soal pernyataan atau cerita dari Bang Dodi mengenai pengakuan dosa antar sesama pastor di Katolik atau mungkin ke teman kakak atau secara khusus sebagai PKK. Bang Yonatan lupa letak pastinya di mana mengenai nats yang menganjurkan kita untuk secara tidak langsung mengaku ke semua pihak yang tidak tersentuh langsung oleh dosa kita. Kira-kira tanggapan Bang Dodi melihat hal itu bagaimana, Bang? Mengaku dosa kepada orang yang Ya tidak tadi, tersentuh langsung dengan dosa kita ya. betul, Bang. Hmm. Eh, Teman-teman perlu juga kadang-kadang pernyataan-pernyataan ini kan kalau kita maknai itu bisa ambigu juga. Tetapi orang-orang yang kita perlu akui itu adalah orang-orang yang memang sudah mengenal kita juga sebenarnya. Makanya tadi penting untuk membuat sahabat-sahabat PKK, karena memang kita juga perlu percaya dong sama orang yang kita ceritakan. Kita perlu ada rasa secure juga. Kadang-kadang kan kita mengakui dosa, tiba-tiba nih orang akan bocor halus ke orang lain gitu kan. Nah, itu kan juga tidak, tapi memang ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi eh, perlu mengakui dosa ke teman-teman yang memang yang menjadi sahabat dan kita percaya kita layak percayai. Tapi memang sebelum kita ngaku dosa ke teman-teman kita, yang ngaku dosa dulu ke hadapan Tuhan. Kalau kita ampun, baru kita akui dosa kita juga ke teman-teman. Dan bagaimana minta saran mereka, tanggapan mereka, yang paling penting minta doa mereka. Itu. Kalau yang tidak tersentuh atau tidak berhubungan langsung dengan dosa kita, ya memang seharusnya seperti itu ya. Tapi yang tersentuh langsung dengan dosa kita pun harusnya kita seperti itu, lebih lagi makan. Gitu. Ya misalnya aku berdosa sama Pablo, ya aku akui dong, Pablo aku minta maaf, minta pengampunan yang daripadamu. Bukan hanya pengampunan daripada Tuhan, tapi ya minta pengampunan juga, minta maaf juga daripada Pablo. Kan gitu. Kepada orang yang tidak dikenal bisa juga, tetapi maksudnya orang yang tidak bersentuhan dengan dosa kita bisa juga, tetapi kepada orang yang layak kita percaya. Gitu ya. Berarti dalam hal ini hal itu dibolehkan ya, Bang, selagi memang orang itu adalah orang yang kita percaya. Ya, makanya tadi aku menyarankan sahabat PKK itu penting, karena disitulah kita sama-sama, ya namanya sahabat tahulah buruk-buruknya kita kan, nggak mungkin nggak tahu gitu. Baik, apakah sudah cukup menjawab dari Bang? Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya Bang Dori, dan terima kasih juga buat pertanyaannya Bang Nathan. Lalu ada pertanyaan lain yang masuk ke saya, Bang. Pertanyaannya itu, apakah menjadi PKK ini ada batas waktunya? Misalnya saat AKK kita sudah mandiri secara rohani dan mampu memuridkan kembali orang lain, apakah di saat itu peran kita sudah selesai menjadi PKK? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang aku percaya itu, pemuridan itu adalah panggilan seumur hidup. Jadi pemuridan itu hal yang harus kita kerjakan sampai kita mati sebenarnya teman-teman. Nah, menjadi PKK mungkin nggak terstruktur di kampus, itu ya memang harus kita lakukan juga. Even adik-adik kita sudah bertumbuh,
PKK pun, misalnya adik-adik kita nanti menjadi PKK lagi, mereka pun sebagai PKK butuh untuk disegarkan, butuh untuk dipedulikan, butuh untuk ditanya kabarnya, butuh untuk dikuatkan juga imannya, butuh untuk diajari juga oleh PKK yang terdahulu. Kan gereja seperti itu terbentuknya dahulu. Ya kan? Ya, Yohanes muridnya Yesus. Yohanes punya murid, namanya siapa? Polikarpus. Kalau teman-teman tahu, Polikarpus ini salah satu eh, bishop di gereja mula-mula, dan dia itu matinya kalau tidak salah mati martir. Dia bilang, selama 86 tahun hidupku, Yesus tidak pernah tidak baik samaku. Masa aku harus meninggalkan imanku oleh karena kamu menyuruhku demikian. Itulah muridnya Yohanes. Teman-teman, itu bermultiplikasi. Tetapi apakah ya si Polikarp, maksudnya Yohanes itu tidak butuh diisi? Ya butuh juga. Semati, maksudnya sepeninggal Yesus, ya Yohanes juga diisi oleh rekan-rekan sekerjanya kan, yang menjadi orang-orang pada masanya gitu juga, pemimpin-pemimpin gereja pada masanya. Jadi memang penting sekali. eh, jadi nggak ada batasan sebenarnya. Kamu sekali, kita sekali dipanggil menjadi PKK dan terus menjadi PKK. Even kita sudah alumni, hanya memang namanya terstruktur aja di kampus. Jadi kalau misalnya sudah mandiri, sudah punya memuridkan, ya kita samalah seperti kita sekarang. Kita jadi PKK kan, kita juga butuh diisi toh. Butuh dimuridkan sama PKK kita yang terdahulu juga kan. Karena PKK kita yang terdahulu, orang-orang yang kita percaya juga. Nah, begitu juga demikian. Adik-adik kita nanti kalau jadi PKK kembali, membuat murid kembali, ya mereka juga tetap perlu sama kita. Baik. Memang ini komitmen seumur hidup ya Bang, seperti yang tadi udah Abang bilang. Ya, pemuridan itu memang pekerjaan seumur hidup, dimanapun kita berada nantinya. Saya harap jawaban dari Bang Dodi udah cukup menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Dari teman-teman yang lain, masih adakah yang ingin bertanya? Aku boleh deh Bang Jor. Oke, Oh, silakan Sam. Oke, thank you Bang. Aku mau nanya sih terkait dengan pemilihan AKK itu. Kalau misalnya budaya di UI ini kan kemarin juga udah sempat apa namanya ngobrol sama TI PUI. Kalau pemilihan AKK itu biasanya PKK-nya bisa milih-milih berdasarkan mungkin berdasarkan kedekatan atau berdasarkan hubungan atau semacam itulah gitu kan. Kalau menurut Abang konsep itu uh, istilahnya kayak cocok nggak diterapkan atau kalau menurutku sendiri itu nggak cocok gitu karena kayak emang iya kita harus kayak milih-milih siapa yang mau jadi anak kakak kita gitu kan tapi uh, kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya katanya gitu sih dipilih-pilih gitu bang misalnya kan udah ada listnya siapa yang mau join kakak nanti bakal dipilih-pilih lagi siapa yang bakal memimpin siapa gitu kan nah itu kira-kira menurut aku gimana tanggapan dari bang Du? Nah, kalau diusulkan, dia itu nggak pernah ada ya. Ini nama-namanya, terus ini eh, kasih, ya paling habis kebaktian ini ada nama ini, terus dikasih kontaknya, silakan yang mau. Jadi memang eh, gimana ya caranya? Ini pelik juga gini. Kadang-kadang gini, ini kan kalau natural kita berdasarkan kerinduan untuk memberitakan Injil, kita ketemu dong sama orang atau sama orang yang kita eh, dekat juga, adik-adik itu kita beritakan dan kita ajak. Iya, tidak apa-apa juga sebenarnya.
Tetapi nanti kan kayaknya nggak adil banget toh, ya ndak? Yang lain kayaknya kok gua dipilih, kayaknya cuma sama orang yang eh, ini aja tuh. Nah, bagus juga memang diterapkan pembagian-pembagian itu. Tetapi eh, aku nggak tahu ya bagaimana nantinya di kakak kita berjalannya gimana. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang memang nggak mau juga eh, dipersatukan. Kadang-kadang orang yang bermusuhan nih, konflik, terus kita serta-merta mau mendamaikan dia, konfliknya udah lama sekali di dalam sebuah kakak, ya kalau puji Tuhan kalau kalau itu bisa berdamai di dalam. Tapi kan ada masa-masa di mana pada akhirnya terjadi penolakan-penolakan, nggak mau gitu. Jadi memang eh, penting sekali memang di dalam menentukan akak kita berdoa, teman-teman. Kadang-kadang Tuhan singkapkan kok orang-orang yang kadang kita nggak pernah pikir. Kita udah kenal nih sama orang yang ini, tapi kayaknya dia lebih cocok sama yang ini deh. Kayaknya gue mau mau ngerangkul yang ini nih, gitu ya. Jadi sistemnya tuh nggak serta merta. Jadi dinamis ya teman-teman. Jadi bukan bukan berarti gara-gara gue dekat sama dia ya gue harus sama dia terus. Nggak juga gitu. Iya, kadang-kadang Tuhan tuntun kok yang sama yang nggak deket pada akhirnya nanti di kelompok itu jadi terjalin relasi yang bahkan kedekatannya melebihi dari yang kita sudah dekat sebelumnya. Gitu loh. Jadi apa yang dikatakan Sam juga, apa yang menjadi keresahannya ya juga ya valid juga gitu. Jadi kita penting maksudnya punya kepekaan yang baik, punya doa, saya berdoa juga terhadap pemilihan kakak ini, teman-teman. Gitu. Tapi memang yang sering kejadian yang udah deket-deket juga nya sebenarnya. Yang udah deket-deket dulu, yang udah ada relasi sebelumnya, yang udah pernah ketemu, yaudah gua kakak aja sama lu. Nah, biasanya seperti itu. Tuh. Nah, aku nggak tahu dari sistem di UI memang seperti itu ya, Sam ya. Sistemnya seperti itu. Tapi bukan berarti ya harus kayaknya itu nggak terlalu esensi lah untuk maksudnya ditaati benar-benar ya yang udah kenal sama yang udah kenal gitu. Lantas gimana yang belum kenal gitu. Lantas gimana yang belum pernah berelasi sebelumnya gitu sih. Jadi ya penting juga untuk ya berani juga sih, PKK juga perlu keberanian untuk ngambil nih. Ini kayaknya gue pengen nih sama yang ini, orangnya yang mana ya gitu, dekati. Itu Sam, apa menjawab? Kalau tidak menjawab coba nggak apa-apa, tanggapi lagi aja. Udah menjawab sih Bang. Itu yang itu udah menjawab, tapi aku masih ada lagi pertanyaan following up. Nah, jadi ini aku pengen nanya pengalaman abang dulu sih, soalnya kayak mana abang caranya ngatasin. Pasti juga abang pernah ngalamin nggak ada waktu mungkin, misalnya atau misalnya jadwal abang udah padat banget, nggak ada tempat lagi waktu untuk nanya kabar anak kakaknya. Apalagi kan misalnya kayak kayak kami ini kan ya mayoritas yang CPKK ini kan ya udah di tahun ketiga kan, tahun ketiga ya udah tambah sibuk lah, udah tambah mikirin karir ke depannya setelah selesai kuliah ngapain gitu kan. Nah, bisa jadi nanti ada aja momen-momen di mana kita uh, hilang lah gitu kan, istilahnya kayak di kesibukan duniawinya lah gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih cara Bang Dodi untuk tetap dapat konsisten gitu memimpin kelompok kecil? Aku kan ya aku selalu setelah setelah aku mengikrarkan diri mengikut Yesus, aku punya satu, kemarin kita juga KTB ya, punya satu nazar untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dan salah satunya lewat kelompok kecil, dan itu merupakan suatu anugerah juga. Ya, ada masa-masa di mana aku terlalu sibuk, tetapi memang aku nggak tahu ya,
kalau pengalamanku sendiri, sesibuk-sibuknya aku catat di agendaku. Jadi aku ada jam doa malam sendiri. Itu khusus di malam hari dulu di waktu mahasiswa untuk mendoakan setiap adik-adik kelompok. Jadi memang nggak bisa nggak ingat. Aku selalu buka tuh. Hari Senin aku doakan ini, hari Selasa aku doakan ini, hari Rabu aku doakan ini. Itu selalu diingat. Nah, otomatis sesibuk-sibuknya kita punya eh, lihat dong siapa yang mau didoakan dan itu di follow up gitu. Tapi kadang-kadang ya sebagai manusia kita juga bisa kecapean dan nggak berdoa dan sebagainya. Tetapi mengusahakan itu menjadi suatu disiplin eh, penting sekali gitu. Nah, ketika pun di semester, maksudnya dimasuk ke tahun ketiga, udah mulai sibuk-sibuknya teman-teman penting. eh, Iya, berarti kan ada 1 tahun lagi atau mungkin paling lama 1,5 tahun lagi untuk memimpin adik-adik yang baru ya. Nah, manfaatkan waktu-waktu yang penting ini sebenarnya. Nah, bagaimana pengelolaan waktu kita, manajemen waktu kita itu kan penting ya. Sesibuk-sibuknya kita, eh, masa tidak ada 15 menit, 10-15 menit untuk menanyakan kabar mereka, untuk mendoakan mereka hari per hari. Itu. Jadi konsisten aja sehari demi sehari. Kekonsistenan, disiplin kita tuh membantu kita juga di dalam kita berkarir juga nantinya. Itu loh. Sedikit banyak kelompok kecil membantuku berelasi, membantuku berdisiplin, membantuku juga punya daya juang. Gitu loh. Karena relasi kan perlu diperjuangkan, pemuridan perlu diperjuangkan. Kalau kita tidak punya, saya tidak punya menjadikan itu hal yang prioritas, hal yang sangat penting, lantas perjuangan kita hanya, ya sayang banget gitu loh, sayang banget karena kita menjadi rekan sekerja Allah kan di dalam melaksanakan amanat agung. Itu sih Sam. Oke, thank you. Thank you. Pokoknya ya untuk konsisten itu nggak harus kita, maksudnya ya tidaknya beri sedikit waktu aja untuk mereka, itu udah, maksudnya sedikit waktu secara konsisten itu udah lebih cukup, itu udah lebih bagus daripada kita memberikan banyak waktu di satu kali saja gitu Iya ya. benar, Itu kali ya Bang. benar. Dan Jadi, penting doain Bang. ya, penting doain. Ada lagi? Baik, kayaknya udah. Gak apa-apa kalau masih ada lagi. Sebenarnya dari ini kita udah ini sih Kak. Ya, udah cukup waktu untuk Q&A-nya. Mungkin kalau misalnya Kak Krismanta punya pertanyaan ke Bang Dodi, boleh tolong dihubungi mungkin secara personal. Oke, oke. Bisa ya. Nanti minta aja Ya, nomornya sama si Zoya atau sama siapapun. Sama Ekin, sama Sam ada kok nomorku. baik. Mungkin aku izin summary dulu Bang untuk soal sesi talkshow kita tadi. Ada beberapa poin yang aku tangkap, yaitu memang banyak perubahan dan tantangan yang kita akan lalui selama melaksanakan Amanat Agung ini. Namun Tuhan yang akan bantu kita dalam memimpin. Memang ini bukan perkara yang sulit, namun kita sadar kalau ini adalah perkara yang rumit karena kita memimpin manusia. Dan dalam persekutuan kita bisa selingi antara bersaksi, berdoa, bersekutu, dan firman, bahkan melakukan misi bersama yang sudah tadi dijelaskan. Selama memimpin, penting bagi PKK menilai diri sendiri. Lalu, juga penting bagi kita melihat kakak sebagai salah satu hal yang penting dalam hidup kita. Dan PKK berperan besar dalam menanamkan pemikiran itu bagi AKK. Untuk membangun relasi memang membutuhkan waktu, dan hendaknya kita saling mendoakan.
Karena pemerintahan itu hidup bersama dalam arti kehadiran kita terus dirasakan. Sehingga kita juga harus melihat perbedaan dalam kelompok kita sebagai anugerah. Terutama saat informasi merajalela seperti sekarang ini yang memudahkan pandangan kita. Penting bagi PKK untuk memberikan arahan. Selayaknya kita yang butuh kasih Kristus, AKK juga butuh kasih Kristus. Lalu setelah mendoakan seseorang, teruslah usahakan. Namun, bila kita ditolak dalam jangka waktu tertentu, cari orang lain karena banyak yang butuh dimuridkan. Bila sulit menentukan waktu kakak, buatlah komitmen pada waktu di salah satu hari sebagai waktu kakak. Kita harus berani membentuk komitmen itu dan disiplin melaksanakannya. Dan pemuridan itu perlu relasional dan intensional, di mana kita menjadi sahabat untuk bersama berjalan di jalan Tuhan, sehingga dapat membangun relasi yang memiliki tujuan, kedisiplinan, dan komitmen yang jelas. Terakhir, ingat bahwa kita itu juga manusia. Carilah sahabat untuk saling membantu dan mendukung bila kita merasa jenuh. Tidak masalah bila kita mengambil waktu istirahat sejenak sebelum kembali menginjil. Karena kita manusia, kita sudah dari awal tidak layak menjadi rekan Allah, tapi Allah memberi kita hak istimewa dan melayakkan kita sebagai rekannya. Summary dari aku tadi menutup sesi talkshow kita pada hari ini. Aku harap semua keraguan dan kegelisahan kita sudah terjawab. Namun apabila masih ada yang mengganjal, boleh di chat Bang Dodi dan mari kita sama-sama mendoakan supaya Roh Kudus dapat memberikan kita jawaban atas kegelisahan-kegelisahan kita tersebut. Saya persilahkan kepada Bang Dodi untuk menutup sesi talkshow kita dalam doa, Bang. Ya sebelum kita berdoa, ini ada satu slide. Ini jelas banget pesannya ya. You can't expect what you don't invest. Teman-teman, kalau kita punya harapan yang tinggi kepada PKK kita nanti, atau kepada kakak kita nanti, kakak kita atau kakak kita menjadi murid-murid Kristus sama seperti kita, investasikan juga hal yang serupa. Hal yang dapat menjadikan mereka sebagai murid Kristus nantinya. Kita nggak bisa berekspektasi tinggi kalau effort kita pun tidak setinggi itu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, lagi kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan. Siapakah kami, Tuhan? Kami manusia berdosa yang Tuhan layakkan dan Tuhan pakai untuk menjadi murid, bahkan memuridkan kembali, supaya orang-orang yang nantinya adik-adik kami pun boleh mengenal Kristus sama seperti kami mengenal Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya yang menguatkan adik-adik di sini di dalam memuridkan ke depan, bahkan untuk yang sudah memuridkan pun Tuhan juga yang menolong agar mereka sama-sama terus mengingat bahwa kesempatan ini adalah anugerah yang berharga dari Tuhan. Ketika kami menganggap Kristus berharga di dalam diri kami, itu juga yang kami perjuangkan, agar orang lain boleh mengenal Kristus, bertumbuh menjadi murid Kristus. Kami bersyukur menjadi rekan sekerja-Mu. Kami percaya akan janji-Mu ketika kami pergi, ketika kami mengajar, untuk menjadikan orang lain menjadi murid, itu bukanlah hal yang mudah, Tuhan. Bahkan hal yang sangat sulit dan rumit. Tapi kami percaya di dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, ada satu janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kami hingga akhir zaman. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, rendah hati di hadapan Tuhan, dan mau dipimpin oleh-Mu, agar kami boleh memimpin dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk momen kali ini. Terima kasih. Mungkin pertemuan ini boleh berhenti di saat ini, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengubahkan hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik. Kita akan menutup pertemuan kita pada malam ini. Hendaknya kita senantiasa berdoa, memohon bimbingan dari Allah Bapa dan penyertaan dari Roh Kudus, agar dalam tugas penginjilan kita selalu seturut dengan kehendak Allah. Mari bersama dengan sungguh kita nyanyikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pada Bang Dodi dipersilakan untuk menutup kita menutup sesi pembinaan hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sama seperti lagu yang kami boleh nyanyikan, kami meyakini bahwa Tuhan sempurna di dalam rencana-Mu, di dalam karya-Mu. Dan kami bersyukur karena kami menjadi bagian dalam rencananya Tuhan, menjadi rekan sekerja-Mu, dan inilah menjadi permohonan kami, kiranya hidup kami menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Apa yang menjadi amanat agung Tuhan